Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, kita akan menyempurnakan pembahasan kita tentang salah satu adab di dalam salat, yaitu tentang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Kita sudah bahas beberapa perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Kita akan selesaikan pada malam ini insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas beberapa perkara yang sebaiknya kita tinggalkan dalam salat. Di antaranya aqsus sya'r wa tashmir al-kum. Makruh hukumnya dalam salat bagi yang panjang rambut untuk mengikat rambutnya, dan juga makruh bagi yang memakai baju lengan panjang untuk melipat-lipat lengan bajunya. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang seorang laki-laki salat dan rambutnya terikat. Ini bagi mereka yang panjang rambut. Sekaligus menunjukkan bahawa panjang rambut dalam Islam itu dibolehkan sebatas mengikuti Nabi, karena Nabi ada beberapa hadis yang menyebutkan Nabi pernah panjang rambut, dan ukuran panjang rambut Nabi itu sebatas bahu, hanya sebatas bahu. Dan ketika salat, rambut itu makruh untuk diikat. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan supaya rambut ikut bersujud, ikut tergerai, ikut bersujud bersama dengan orang yang sujud. Artinya dia tidak terikat. Begitu juga makruh melipat-lipat lengan baju bagi yang memakai baju berlengan panjang. Artinya jangan dilipat. Tapi bagi mereka yang memakai lengan pendek, tidak mengapa. Artinya tidak masalah dengan lengan pendek, yang penting tertutup aurat. Baik. Kemudian kita sudah bahas, ini hanya sekedar mengulang kaji. Makruh hukumnya duduk waktu dalam salat dalam keadaan iqa'. Iqa' itu duduk dengan dua betis ke belakang, tapi punggung atau pantat tidak menyentuh betis, langsung ke lantai, seperti anjing yang sedang duduk. Itu makruh. Berikutnya makruh iftirash zira'i. Makruh hukumnya dalam salat
apa bahasa Indonesianya ini, dua lengan ini di waktu sujud diletakkan di atas lantai. Jadi ketika sujud ini tidak diangkat, tapi seperti binatang buas sedang istirahat, seperti singa, harimau sedang istirahat, tangannya ini ke lantai. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Yanha Rasulullah an iftirash as-siba'. Rasulullah melarang bersujud seperti sujudnya binatang buas. Harimau, singa akan begitu. Kalau mereka sedang istirahat, ini kedua lengannya ini ke tanah. Kita kalau sujud itu seharusnya angkat. Ini angkat, jangan ditidurkan ke lantai. Berikutnya, makruh hukumnya salat dengan baju kerja, dengan baju bekasan kerja. Baju sudah berkeringat, sudah capek kerja, kita bawa untuk salat. Makruh. Artinya, yang sedang bekerja pun seharusnya ada pakaian khusus untuk solat. Ini mengingat bahawa pakaian kerja itu, apalagi kerja berat, itu tidak layak untuk dibawa ke dalam solat. Juga sama hukumnya siap al-bizalah, sama hukumnya memakai baju kerja di rumah, baju rumahan, baju-baju duduk-duduk di rumah, baju kaos-kaos kita congkel-congkel tanah, baju kaos kerja di kebun belakang, cabut-cabut rumput, bukan kerja berat, tapi baju-baju batik kalau perempuan duduk-duduk di rumah, itu sebaiknya tidak dibawa ke dalam solat. Jadi sediakan pakaian yang khusus istimewa untuk solat, dan itu menunjukkan adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kita bahas minggu yang lalu adalah makruh hukumnya salat dengan baju yang ada gambar, baik gambar hewan maupun gambar manusia, termasuklah tulisan-tulisan. Jadi jangan salat dengan baju yang ada gambar makhluk hidup, baik hewan, manusia ataupun tulisan-tulisan yang menyebabkan terganggunya orang-orang di belakang kita. Dan ini kemakruhan ini pada baju, tapi kalau pada rumah haram. Haram di dalam rumah ada lukisan atau patung yang dimuliakan, dipajang. Dan ini kita sudah bahas beberapa kali. Tidak boleh dalam rumah ada lukisan makhluk hidup yang kita pajang, kecuali kita taruh di ruang, kecuali kita taruh di gudang, kita simpan. Tapi kalau sudah dipajang, efeknya adalah malaikat rahmah dipastikan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lukisan dan ada patung makhluk hidup, tidak akan masuk. Sama seperti anjing, yang memelihara anjing, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Dan ini menyebabkan kehilangan berkah rahmah. Allah mengirimkan kasih sayangnya melalui malaikat ini, tapi dia tidak bisa masuk. Baik, kita sambung. Berikutnya, makruh hukumnya as-salatu ila narin muqadah. Makruh hukumnya salat dengan menghadap ke api yang sedang menyala. Makruh salat menghadap ke api yang sedang menyala. Ini apapun bentuknya,
apakah lilin ataukah kompor. Pernah salat menghadap kompor? Antum? Pokoknya salat apapun yang sedang menyala itu dimakruhkan. Termasuk kalau lagi bakar sampah tiba-tiba kita salat, atau kita rekreasi, kita bakar api unggun, lalu kita salat menghadap api tersebut. Arti menghadap arah kiblat bisa jadi bersamaan dengan api. Seharusnya kita tidak berada di belakang api untuk menghadapkan diri. Paling kurang ambil posisi lain yang tidak mirip dengan menghadap api. Kenapa dimakruhkan? Karena lima fiha minat tashabbuh bil majus ubdatan nar. Karena itu termasuk meniru-niru gaya orang Majusi yang menyembah api. Jadi Majusi itu agama Majusi itu itu diproklamirkan pertama sekali oleh Zoroas, seseorang Parsi bernama Zoroas. Dia memproklamirkan menyembah api. Akibatnya di Iran sebelum kedatangan Islam itu, Iran itu atau bangsa Persia itu rata-rata menyembah api. Maka coba lihat bangunan-bangunan bangsa Persia dulu. Di setiap sudut itu ada tempat taruh obor. Bangunan-bangunan orang Persia dulu itu yang model-model istana atau apapun, itu di setiap sudutnya ada tempat untuk menancapkan obor. Dan mereka hidup dengan kemuliaan api itu. Hari-hari mereka pun menyembah api. Maka disebut Majus atau Zoroaster. Ketika masuk Islam, orang-orang Iran ini meninggalkan menyembah api, tapi malah berpindah ke Syiah. Jadi dari agama Majusi pindahnya ke Syiah. Sama-sama tersesat. Dan ini masih berkembang sampai hari ini. Di Iran masih berkembang, cuma sudah kecil sekali orang yang jumlahnya menyembah api. Jadi kita ini tidak boleh memirip-miripkan penyembahan seperti mereka, walaupun mereka tidak melihatnya. Semua amalan yang bermain dengan api itu sebaiknya dijauhi. Maka kita pernah mengatakan bahawa kenapa kita buat ulang tahun model aneh tidak Pak? Pernah tidak berfikir kenapa model buat ulang tahun harus ada lilin api? Kenapa itu menjadi rukun ulang tahun? Kadang-kadang kan disesuaikan dengan jumlah umur. Jadi kalau untuk anak-anak umur 6 tahun 6 biji lilin disuruh hembus. Ada yang ulang tahun ke-78, berarti 78 lilin. Tiupan terakhir adalah nafas terakhirnya. Hinan jumati matiga mati lilin. Itu kenapa harus dengan api? Coba fikir ada apa sehingga ulang tahun pun harus dengan api. Makanya itu amalan bukan amal kita. Jangan biasakan buat ulang tahun di rumah. Jangan biasakan, itu bukan amalan kita. Itu sebenarnya amalan Nasrani, tapi lilin itu bercampur-campur dengan amalan Majusi. Baik, jadi jangan salat, makruh hukumnya salat menghadap ke api. Jadi jangan disengajakan menghadap ke api. Berikutnya, makruh hukumnya istimal as-sama'. As-sama' itu ayujallil jasadahu bisawb la yarfa' minhu janiban wa la yabqi ma takhruju minhu yadai. Jadi memakai pakaian yang tidak ada lengan, pakai baju
tidak ada lengan untuk masukkan tangan. Model jubah-jubah. Bapak pernah lihat jubah orang Iran? Orang tengku-tengku di Iran sana, ustaz-ustaz di Iran sana yang dianggap kiai segala macam, itu ada jubah dia pakaikan ke sini, itu enggak ada lengannya. Lagi model handuk, enggak ada lengan tapi bentuknya jubah. Itu enggak ada tempat untuk masukkan lengan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini as-sama' namanya. Dan itu pakaian yang begitu makruh untuk dipakai di dalam salat. Dan biasanya yang model jubah begitu, ininya terbuka. Di tengahnya terbuka nih, terusan ke bawah terbuka. Jadi dia hanya disangkutkan di atas bahu, tapi tidak ada lubang untuk memasukkan lengan kanan dan lengan kiri. Dan ini biasanya pakaian, coba Bapak lihat di Google pakaian-pakaian jubah-jubahnya orang-orang Iran itu begitu. Dan itu termasuk makruh memakainya. Berikutnya, makruh hukumnya as-salatu fi thawbil ahmar wal asfar. Makruh bagi laki-laki salat dengan memakai baju berwarna merah dan kuning. Makruh memakai baju atau pakaian berwarna merah dan kuning. Merah yang dimaksud, segala mendunyuk-dunyuk, merah yang dimaksud adalah merah huwa. Apa merah? Merah PDIP. Ini cukup bahaya. Entah kenapa kalau terbayang merah, terbayang langsung ke situ. Untuk kuningnya, kuning Golkar. Cocok dua ya, Pak. Jadi merahnya tidak bercampur, tidak ada campuran, enggak bergaris-garis. Polos merah sepanjang baju merah. Itu makruh bagi laki-laki. Ada hadis riwayat Ahmad, sahabat mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an labsil hamrah. Aku pernah dilarang oleh Rasulullah memakai baju berwarna merah. Lalu ada hadis dari Abdullah bin Umar, qal dakhala alayya an-nabi dakhala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi burdani ahmaran. Dia sedang memakai jubah berwarna merah. Fasallama, lalu dia memberi salam. Falam yaruddun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak membalas salamnya. Nabi tidak mau membalas salam seorang laki-laki yang memakai baju berwarna merah. Jadi kalau di luar salat saja Nabi tidak suka, apalagi di dalam salat. Makanya perlu memperhatikan tentang warna pakaian kita. Begitu juga wa yukrahu tanzihan labsul mu'asfar. Begitu juga makruh hukumnya memakai pakaian yang berwarna kuning. Juga sama, Pak, kuning yang tidak ada campuran. Berbeda kalau kuning yang ada campuran, dan kuning itu kuning menyolok, Pak. Kuning bukan kuning keputih-putihan, kuning menyolok. Jadi seperti warna bus sekolah. Warna bus sekolah itu. Dulu kan masa-masa Orde Baru itu bahkan di masjid-masjid kan dibagikan sajadah Golkar ya, Pak. Dibagikan tu permadani sajadah dari bentuk kain yang berwarna kuning. Kuning itulah, kuning itu. Kuning mencolok sekali. Itu tidak baik dibawa ke tempat salat. Pertama, karena memang bukan pakaian laki-laki. Yang kedua, mengganggu mata. Warna merah dan kuning menyolok itu mengganggu mata.
Kenapa bersekolah dibuat warna kuning? Saya pernah baca artikel, kenapa pilihan bus sekolah itu warna kuning. Di Eropah, Pak, semua bus sekolah warna kuning. Karena supaya semua supir-supir yang lain, kalau terlihat dari jauh warna kuning, ada bus warna kuning, itu sudah ditandai, itu berarti bus sekolah. Berarti jangan sampai nabrak anak sekolah. Dari jauh sudah bisa ditandai. Karena warna kuning ini memang mencolok dia. Jadi mengganggu pemandangan mata kalau kuningnya kuning mencolok begitu. Ya. Tapi tidak mengapa kalau kuning-kuning model baju Teluk Belanga kita dulu, Pak, yang agak keputih-putihan, hana pupu, hana masalah. Ya. Baik. Tapi ini untuk laki. Wala ba'sa bisairil alwan lin nisa. Tidak mengapa kalau warna-warna itu dipakai oleh perempuan. Jadi perempuan enggak ada sebuah larangan mau pakai warna apa, karena memang mereka sendiri adalah sumber perhiasan. Laki-laki itu sebaiknya pakai, kalau untuk salat Jumaat terutama, pilihan utamanya adalah warna putih. Untuk salat Jumaat terutama pilihan warna putih. Itu diutamakan karena ada hadis-hadis tentang menuju ke salat Jumaat diutamakan warna putih. Selain salat Jumaat bagus berwarna putih, tapi tidak wajib. Artinya dibolehkan berwarna selain putih. Yang penting jangan warna mencolok seperti merah dan kuning. Wa abaha Syafi'i labasus siyam al-masbughah bil ahmar. Namun mazhab Syafi'i membolehkan memakai pakaian al-masbughah, disepuh, masbugh isbagh, disepuh dengan warna merah. Artinya pakaiannya tidak merah mencolok, cuma ada sepuhan-sepuhan warna merah, tidak mengapa. Baik. Berikutnya, yukrahu libasu muhaddad lil aurah li riqqatihi aw li dhayqihi wa ihatatihi kasarawil walau bighairi salah li'annahu laysa min zayyi salaf. Makruh hukumnya memakai pakaian untuk salat yang ketat sehingga tercetaknya aurat, karena lidaiqih, karena terlalu sempit. Kasarawil, seperti memakai celana. Jadi orang yang memakai celana boleh, namun jangan sampai celana ketat. Kalau celana kain kan Pak jarang ketat. Celana-celana kain, celana-celana yang kawannya jubah. Ya, ada baju-baju jubah lua putih-putih yang pakai, itu kan lebar-lebar tu, hana masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sempit, seperti orang pakai celana, anak-anak muda solat pakai celana jin. Celana jin itu ketat sekali, Pak. Ya, sehingga tercetak. Sampai auratnya ketika dia sujud tercetak. Itu makruh memakai celana-celana begitu. Tapi kalau sudah nampak aurat, itu bukan makruh lagi. Nyan kaharam, itu bisa batal salat. Kalau tidak nampak aurat mengurangi pahala salat, kalau nampak aurat batal salat. Karena ada sebahagian anak muda pakai celana-celana begitu, waktu sujud baju naik ke atas, yang celana turun ke bawah, sehingga nampak celengan, nampak lubang beduk peng, dehan dari rekod. Itu batal salat, sekaligus haram, telah menunjukkan bahawa dia tidak beradab dalam salat. Namun kalau celana-celana yang model-model kita pakai celana kain yang tidak ketat, itu tidak mengapa, dibolehkan. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan langsung haram. Makanya hadis-hadis tentang pakaian ketat untuk perempuan, itu kan Rasulullah langsung mengatakan tidak boleh masuk surga
Nisaun kasiyatun ariyan. Tidak boleh masuk surga perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Enggak boleh. Kalau untuk perempuan memang langsung haram, untuk laki-laki makruh. Kenapa cuma makruh kalau pakai celana-celana ketat begitu? Karena beda, Bang. Perempuan itu auratnya adalah mahkotanya. Makanya seluruh tubuh perempuan itu aurat. Laki-laki auratnya batasan pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Dan tidak terlalu menarik untuk menikmati aurat laki-laki. Tidak menarik menikmati aurat laki-laki. Apalagi banyak cabuk-cabuknya. Waktu dibuka pahanya penuh dengan cabuk luka-luka masa lalu. Itu makanya laki-laki itu cukup sebatas pusar dan lutut yang perlu dijaga. Namun kalau perempuan itu seluruh tubuhnya adalah mahkota untuknya. Jadi makanya dalam solat walaupun masih boleh pakai celana, namun jangan pilih celana ketat untuk solat. Ya. Baik. Berikutnya, makruh hukumnya melakukan ittiba', wa huwa ay yaj'ala ar-rida' tahta ibtihi al-ayman, summa yalqa tarfahu 'ala katifihi al-aysar. Makruh hukumnya dalam salat memakai baju model ittiba'. Bagaimana ittiba'? Yaitu dia tidak menutupi bahu kanannya. Ini ittiba' ni Pak, model pakai baju ihram. Waktu kita tawaf kan tidak tertutup. Kita disuruh buka yang kanan. Nah, itu kalau dibawa ke tempat solat tidak dibolehkan. Ya. Jadi model pakai baju nampak lengan, nampak kanan ini, bahu kanan nampak, makruh. Bukan batal solat, makruh. Makanya ini bisa dikiaskan bahawa kalau sebelah saja makruh. Jadi kan ittiba' itu kan menyoketanya umrah. Kalau kita sedang ihram, waktu sedang tawaf itu putaran 1 dan 3 disunnahkan untuk melakukan ittiba'. Jadi baju ihram buka yang kanan. Ini nampakkan, yang kanan ini nampakkan. Disuruh tutup yang kiri saja. Tapi dalam salat, kecuali ihram, dalam salat makruh. Makanya bisa dikiaskan, kalau sebelah saja makruh, apalagi sampai nampak dua-dua lengan. Maka orang yang salat dengan baju singlet, sembahyang sunnah di rumah, pakai baju singlet, itu kan bukan ittiba', itu sudah dua-dua geti yang nampak. Ini makruh. Salatnya sah tidak? Sah kalau tertutup antara pusar dan lutut. Sah. Namun dia tidak beradab di hadapan Allah. Maka pahalanya bisa cacat, tidak sempurna akibat kurang memuliakan syariat. Makanya jangan biasakan salat dalam keadaan memakai baju yang nampak lengan. Ya, tidak nampak lengan, nampak bahu, terbuka bahu. Biasanya ini terjadi kalau kita solat di rumah, Pak. Sembahyang tahajud, dah pakai baju. Ini sembahyang tahajud, kita malas pakai baju. Akhirnya kita ambil terus singlet. Singlet yang model kutang tu. Solat kita dengan singlet. Sahkah? Sah. Tapi kita tidak baik di hadapan Allah. Berikutnya, makruh berikutnya adalah al-ityan bi azkar al-intiqal, kat takbir wa tasmi' wa tahmid fi ghairi mahalliha, ka ayyukabbira li ruku' ba'da yutimma ruku'ahu. Makruh hukumnya dalam salat mendatangkan bacaan-bacaan salat seperti takbir atau zikir-zikir salat seperti takbir atau tasmi'. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah, bukan pada tempatnya. Contoh seperti seseorang bertakbir untuk rukuk setelah sempurna rukuknya.
makruh. Nah, ini kita perlu memahami dulu bahwa takbir dalam salat itu ada dua model, ada takbir al-ihram atau takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram, takbir yang dilakukan pertama sekali ketika masuk salat. Hukumnya rukun, dia rukun dan hukumnya wajib. Namun selain daripada takbiratul ihram, itu disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Ini pindah dari berdiri ke rukuk, kita takbir, itu disebut intiqal. Yang makruhnya di mana? Makruhnya ketika ucapan takbir, bukan ketika berpindah kita ucapkan, tetapi ketika sudah sempurna pekerjaan itu. Contoh, ini paling banyak kadang-kadang terjadi. Allahu Akbar seharusnya kita ucapkan ketika rukuk dari berdiri, atau bayangkanlah kita mau sujud misal. Takbir perpindahan boleh ambil dari awal, boleh ambil setengah, boleh ambil waktu 3/4. Jadi kalau mau ambil dari awal waktu sujud dari atas ni Allahu Akbar sujud. Atau di sini diam dulu, di sini ambil waktu setengah, Allahu Akbar. Atau enggak ambil setengah, masih boleh mengambil waktu 3/4 gerakan. Ya, jadi sebelum sujud ke situ, dari sini kita ambil. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu masih boleh karena bentuknya masih berpindah. Tapi yang makruh, sudah sempurna sujud, di situ baru diucapkan Allahu Akbar. Jadi seakan-akan bacaan takbir itu adalah bacaan dalam sujud. Padahal dia dilakukan waktu berpindah, bukan di dalam sujud. Nah, ada nih sebahagian imam-imam salat itu melakukan itu. Jadi imam salat dia enggak ucap apa-apa nih. Enggak ucap apa-apa, terus turun, begitu sudah sujud, dalam sujudnya dia ingatkan makmumnya Allahu Akbar. Makruh. Karena itu bukan takbir dalam sujud, itu takbir ketika berpindah menuju ke sujud. Saya mendapatkan beberapa imam. Kenapa dapatnya imam? Karena kalau imam nampak, jadi contoh, ni berdiri dari naik ke rakaat baru, dari sujud 2 kali naik ke rakaat baru. Kan makmum sedang sujud semuanya ni. Imam naik berdiri dari sujud. Ini enggak ngucap apa-apa ni, enggak ngucap apa-apa. Begitu sudah berdiri baru dia ucapkan Allahu Akbar. Seakan-akan takbir ini adalah takbir bahagian berdiri, padahal itu takbir intiqal, untuk berpindah. Dia boleh ngambil dari bawah, boleh ngambil setengah, boleh ngambil 3/4. Yang penting waktu pindah ngambilnya. Jangan ngambil waktu sudah sempurna gerakan itu. Nah, ini kesalahan paling banyak terjadi. Biasanya pada imam kentara sekali. Dan ini imam-imam yang enggak mau ikut ngaji. Imam-imam yang hanya kadang-kadang gedang ilmu, maknanya berangkat juga. Misal ada pengajian, imam enggak mau ikut ngaji. Akibatnya kesalahannya berulang-ulang. Di makmum sudah pintar-pintar, imamnya enggak pintar-pintar. Apalagi cuma mengandalkan hafalan Quran. Dan kita dapatkan hal begitu, Pak. Kebiasaan ni di masjid-masjid, pada pengajian, deku imam berangkat ke berangkat pergi, atau duduk di dalam ruang imam bicara sesama imam. Gebut hana. Andalan cuma hafalan. Nah, ini makanya ketika terjadi sesuatu dalam fikih pun dia enggak tahu bagaimana menanganinya. Nah, ini kebiasaan kadang-kadang terjadi. Jadi enggak boleh mendatangkan takbir itu ketika sempurnanya gerakan. Itu takbir untuk berpindah. Nah, yang terakhir, ini terakhir pembahasan rukuk, pembahasan makruh salat sudah habis. Yaitu makruh hukumnya tarku ittikhaz as-sutrah amamal musalli. Makruh hukumnya salat tanpa ada sutrah. Nah, sutrah itu apa, Pak? Benda yang diletakkan di depan orang salat sebagai penghalang, ya, bagi orang yang ingin melewati orang salat. Dengan ada sutrah, dia tidak boleh melewati antara orang sujud dengan sutrah itu. Dia boleh lewat di depan sutrah. Sutrah itu diutamakan berbentuk
muakhiratur rihal. Sutrah itu yang lebih utama berbentuk sesuatu yang berdiri sepanjang ekor binatang tunggangan dalam hadis Nabi. Ekor kuda itu paling pendek 30 cm. Jadi bagus sutrah itu sesuatu yang berdiri kita letakkan di depan. Misal setinggi kamera ini, atau tas, kalau kita mau solat letakkan tas. Karena Nabi dulu asal mau solat dia letakkan tombak atau busuk anak panah ditancap di depannya. Jadi orang enggak boleh lewat antara orang solat dengan batasan itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan ada satu hadis, kalau tidak mendapatkan yang bisa berdiri, maka dibolehkan bersutrah ayyakhutta khattan, dengan garis dibolehkan. Makanya kita ini sajadah bergaris, atau sajadah kita 4 persegi itu sudah ada batasannya, itu boleh dijadikan sutrah. Walaupun yang lebih baik kalau ada sesuatu yang lebih tinggi berdiri, namun boleh menjadikan garis sebagai sutrah, bolehkan. Baik, itu makruh kalau ditinggalkan. Wadai kami kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di bulan yang akan datang dengan judul yang lain insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.